Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita di Islam Menjawab pagi ini, yaitu pemimpin kaum tertindas. Ya. Kita tadi sudah menyampaikan beberapa dialog ya antara Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang pemimpin kaum tertindas ini kepada kaum penindasnya, yaitu Firaun pemimpinnya. Dari dialog yang kita sampaikan tadi jelas bahwasanya pemimpin kaum tertindas ini, Nabi Musa alaihissalam, bisa memenangkan dialog itu, sehingga kemudian Firaun marah dan kemudian mengancam Nabi Musa alaihissalam untuk dipenjara. Nabi Musa kemudian menunjukkan mukjizat beliau yang Allah berikan kepada beliau. Mukjizat itu adalah tongkat bisa menjadi ular. Nah, Nabi Musa alaihissalam tidak kaget lagi ketika beliau lempari tongkat, langsung kemudian tongkat itu jadi ular yang sangat jelas. Nabi Musa tidak kaget lagi karena beliau sudah ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di Bukit Tursina. Ya, di Bukit Tursina itu Allah Subhanahu wa taala telah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa ma fi tilka yaminika?" Ya Musa, wahai Musa, apa itu di tangan kananmu? Nabi Musa mengatakan, ini adalah tongkatku. Kugunakan tongkat ini adalah untuk menghalau kambingku. Dan ada keperluan-keperluan lain aku gunakan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Lalu tongkat itu jadi ular. Nabi Musa alaihissalam langsung lari. Ya, pada awalnya dalam training itu Nabi Musa alaihissalam lari, lalu Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk tidak perlu takut, ya, ambil lagi tongkatmu, ya, tongkat itu akan jadi ular tadi itu akan menjadi tongkat kembali. Nah, jadi dalam training yang sudah Allah lakukan kepada Nabi Musa alaihissalam ini di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam tidak lagi kaget ketika dengan bertemu dengan Firaun, beliau melemparkan tongkatnya dan tongkat itu jadi ular, ya. Nabi Musa tidak kaget lagi. Yang kaget Firaun. Yang kaget adalah kaumnya Firaun, kaum penindas ini, ya. Seluruh ular-ular kecil yang dijadikan sihir oleh tukang-tukang sihir saat itu, lalu kemudian ular-ular itu dimakan oleh ular besar yang menjadi mukjizat Nabi Musa alaihissalam tadi. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, Nabi Musa alaihissalam juga menunjukkan mukjizat beliau yang lain, ya. Jadi beliau memasukkan tangan beliau ke saku beliau, lalu beliau keluarkan dan ternyata tangan beliau itu bercahaya. Ini di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian kita bisa lihat sejarah dari Nabi Musa alaihissalam ini dari surah Al-Qasas, karena memang kisah yang paling detail, ya, yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam ini adanya di surah Al-Qasas. Bahkan di dalam surat ini diceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam sejak beliau bayi. Ya, sejak beliau bayi. Ada dua orang nabi yang kisah hidup beliau diceritakan dengan sangat detail di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yusuf. Ya, kisah Nabi Yusuf, ya, juga diceritakan sangat detail sejak beliau kecil. Nabi Yusuf itu melihat ada 12 bintang, ada matahari dan bulan. Beliau melihat semua benda-benda langit itu sujud kepada beliau. Itu Allah ceritakan surah Yusuf, ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitumuhum li sajidin. Wahai ayahanda, ya, ini ucapan Nabi Yusuf kepada ayahanda beliau Nabi Yakub. Wahai ayahanda, saya melihat ada 12 bintang, bulan dan matahari, kesemuanya bersujud kepadaku. Nah, jadi itu Nabi Yusuf menceritakan peristiwa itu kepada Nabi Yakub ketika Nabi Yusufnya masih kecil. Nah, jadi nabi yang lain yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang kisah hidup beliau diceritakan sejak kecil, itulah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kisah Nabi Musa alaihissalam itu diceritakan sejak bayi Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, jadi bisa kita lihat para pemirsa TV Allah muliakan dalam surah Al-Qasas yang Allah ceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam sejak kecil beliau telah disusui oleh ibunda beliau sendiri, ya. Disebutkan di sini wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'i, kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, an ardhi'i, susuilah anakmu, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin.
Jadi ceritanya, para pemirsa ACTV Allah muliakan, ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, maka ibunda beliau khawatir Nabi Musa alaihissalam ini akan disembelih juga seperti bayi-bayi Bani Israel yang lain. Sehingga kemudian Allah memerintahkan kepada ibunda beliau, ya, ibunda Nabi Musa alaihissalam ini untuk menghanyutkan bayinya itu ke sungai Nil, ya, fa'alqihi fil yam, ya. Maka hanyutkanlah anakmu itu di sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih. Inna radduhu ilaik, sungguhnya kami akan kembalikan anakmu ini kepadamu. Ini janji Allah kepada ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Tidak perlu khawatir engkau hanyutkan anakmu ke sungai Nil, kamu khawatir anakmu meninggal di situ, tidak. Jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, jangan sedih, kami akan kembalikan anakmu kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Nah, lalu Allah melanjutkan, dan kami akan jadikan anakmu ini salah seorang rasul. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Lalu keluarga Fir'aun mengambil Nabi Musa alaihissalam. Ternyata malah yang mengambil Nabi Musa alaihissalam adalah keluarga Fir'aun. Itu istrinya Fir'aun, ya, Siti Asyah. Liyakuna lahum aduwwan wa hazana, agar Nabi Musa alaihissalam ini bisa menjadi musuh dan kesedihan bagi Fir'aun itu. Nah, coba kita bayangkan, para pemirsa ACTV Allah muliakan, ternyata bayi yang dikhawatirkan oleh Fir'aun itu sendiri ternyata dipungut oleh keluarga Fir'aun, ya. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah mengambil kebijakan, ya. Kenapa salah? Karena dia mengambil Musa alaihissalam, kemudian mendidiknya, mengasuhnya di istananya, padahal itu adalah musuhnya, ya. Wa qalat imra'atu fir'aun qarratu 'ainin li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Berkatalah istri Fir'aun, itu Siti Asyah, ya, bin Muzahim, ya, qurratu 'ainin li walak, jangan engkau bunuh bayi ini. Sungguhnya bayi ini bisa menjadi penyenang mataku dan penyenang matamu. Asa ayam fa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan bayi ini bermanfaat untuk kita. Kita jadikan ia sebagai anak kita. Wahum la yash'urun, ya, mereka tidak sadar. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadi para pemirsa yang Allah muliakan, kita bisa lihat bagaimana urutan dari peristiwa ini. Allah ceritakan, ya, begitu detail, ya, di surat Al-Qasas ini. Allah, kalau tadi Allah ceritakan bagaimana kondisi Nabi Musa alaihissalam di istana Fir'aun, ya, kondisi Nabi Musa alaihissalam yang dididik oleh Fir'aun dengan istrinya. Kemudian Allah juga menceritakan di ayat berikut ini tentang bagaimana keadaan ibunda Nabi Musa alaihissalam yang sedih kehilangan anaknya, ya. Disebutkan di sini bahwa wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan hati ibunda Musa itu menjadi kosong, ya. Hati yang kosong, ya, itu terbukti pada mata yang kosong juga, ya. Jadi pandangan kosong seperti itu karena begitu sedih, ya. Allah gambarkan dengan bahasanya kosong, ya. Karena begitu sedih dengan kehilangan anaknya, Allah sebutkan bahwa hati ibunda Musa alaihissalam kosong. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir-hampir saja ibunda Nabi Musa alaihissalam ini kemudian menceritakan bahwa yang di istana itu adalah anaknya, gitu. Hampir-hampir saja, karena dia begitu sedih dengan anaknya. Mungkin anaknya akan dibunuh oleh Fir'aun dan seterusnya. Tapi kemudian Allah sebutkan laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Ternyata kemudian Allah ikatkan hati ibunda Musa alaihissalam. Nah, jadi ini tentu yang sangat paham ayat ini adalah ahli psikologi, ya. Ahli psikologi sangat paham maksud dari ayat ini, ya, bahwa seseorang yang sangat sedih, ya, seperti ibunda Musa alaihissalam ini kehilangan anaknya ternyata diambil oleh musuhnya, mau dibunuh dalam anggapan ibunda Musa alaihissalam. Ternyata kemudian Allah ikatkan hati Musa alaihissalam, ya, sehingga tidak sedih seperti itu.
Kemudian disebutkan waqalat li ukhtihi qussih. Jadi ibunda Nabi Musa alaihissalam kemudian mengatakan kepada kakaknya Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu punya kakak, punya abang, kakaknya yang pertama, kemudian yang kedua abangnya Nabi Harun alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, ya. Dia berkata kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam ini, berkata kepada saudarinya Nabi Musa alaihissalam, kakaknya Nabi Musa alaihissalam, qussihi, ikutilah peti yang ditempati oleh Nabi Musa alaihissalam ini, yang hanyut di sungai Nil itu. Ikuti terus peti itu, kemana peti itu menuju. Fabasurat bihi an junubin wahum la yash'urun. Dan putri ibunda Musa ini atau kakaknya Nabi Musa alaihissalam ini melihat peti itu terus berjalan, ya, terus hanyut dari kejauhan. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar, ya. Wa haramna 'alaihi al-maradi' min qablu faqalat hal adullukum 'ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa kami haramkan Musa ini disusui oleh banyak perempuan-perempuan. Jadi tidak ada yang berhasil memberikan susu kepada Musa alaihissalam karena memang Musa tidak mau menyusu, ya. Kemudian kakaknya Nabi Musa alaihissalam ini yang mengikuti adiknya dari kejauhan tadi, melihat adiknya dari kejauhan tadi, berkata kepada orang-orang istana ketika sudah sampai di sana, dikatakan bahawa maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian seseorang, ya, ahli bait yang bisa mengasuh anak ini, dan mereka itu adalah benar-benar bisa mengasuhnya. Lalu kemudian mereka pun bersedia menyetujuinya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun kemudian dikembalikan oleh Allah kepada ibundanya sendiri, ya, sebagaimana janji Allah tadi ketika dihanyutkan oleh ibundanya. Allah telah berjanji bahawa kami akan kembalikan anakmu wahai ibunda Musa alaihissalam. Maka benar-benar Allah kembalikan. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kami kembalikan Musa itu kepada ibundanya agar ibundanya ini senang dan tidak lagi bersedih, dan agar ibunda ini tahu, wali ta'lama, dan agar ibundanya Musa ini tahu atau mengerti bahwasanya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, jadi para pemirsa yang Allah muliakan, satu kisah yang sangat penting untuk kita baca, kisah Nabi Musa alaihissalam ini, karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam ini sangat detail di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah ceritakan sejak beliau lahir, kemudian beliau jadi remaja, beliau menjadi pemuda, beliau kemudian menikah dengan putri Nabi Syuaib yang beliau temui sebelumnya di sebuah tempat penampungan air. Beliau sebelum menikahi putri Nabi Syuaib itu, beliau sebelumnya telah bekerja pada Nabi Syuaib selama 10 tahun, ya. Ini diceritakan sangat lengkap oleh Allah dalam surah Al-Qasas ini, sampai akhirnya beliau kemudian diperintahkan kembali untuk menjumpai Fir'aun sebagaimana dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Demikian para pemirsa yang Allah muliakan, apa yang bisa disampaikan dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.